Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحضرات rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, kita hendak membahas satu pembahasan terkait dengan al-akhriya, yaitu orang-orang yang menyembunyikan amal salih mereka. Ini terkait dengan satu hadis yang sahih. Pembahasan kita ini diambilkan dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa dan dia memiliki kekayaan tetapi dia tersembunyi. Disebutkan di dalam hadis ini al-khafi, yaitu orang yang tersembunyi. Yang dimaksud tersembunyi di sini, dia sembunyikan amal salehnya, dia sembunyikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia tidak dianggap oleh manusia, keberadaannya tidak dianggap oleh manusia. Apakah dia ada atau tidak ada, sama saja. Dia adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala amalnya, sehingga kemudian ia tidak menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang. Itu karena ia berusaha untuk menjaga keikhlasan yang ada pada dirinya, agar ia tidak terpengaruh dengan pandangan manusia, pujian manusia, ataupun sebaliknya celaan manusia. Ini menunjukkan dia berusaha untuk mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah, karena memang itu menjadi salah satu sebab, bahkan di antara sebab yang utama datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab juga diterimanya amal. Bahkan ini menjadi sebab pokok diterimanya amal selain ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seorang hamba ketika dia betul-betul tahu bahwa amalnya hanya Allah saja yang akan menerimanya, yang membalasnya, dan kemudian dengan sebab itu datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak sebenarnya
mereka orang-orang yang tadinya tersembunyi, lalu kemudian akhirnya keadaannya diketahui oleh orang banyak. Namun ketika mereka masih hidup, mereka berusaha untuk menyembunyikan kabar tentang diri mereka. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan kepada kita, hendaknya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ada satu rahasia. Apa yang dimaksud dengan rahasia adalah amal saleh, hanya antara dirinya dengan Allah saja. Hanya antara dirinya dengan Allah, dia tidak pernah menceritakannya. Tentu yang dimaksud ini adalah amal-amal yang memang bisa disembunyikan. Adapun seperti sholat sunat tahiyatul masjid, tidak bisa dia menyembunyikannya, karena dia datang ke masjid pasti dia melaksanakannya. Adapun sholat berjamaah bagi laki-laki, tentu dia tidak bisa sembunyikan, karena dia harus keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu juga sholat Jumat misalnya, dia tidak bisa sembunyikan, karena dia harus keluar untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Atau sholat Idul Fitr, atau sholat Idul Adha, maka dia tidak bisa sembunyikan, dia harus keluar. Karena memang Rasulullah SAW perintahkan hal tersebut. Yang dimaksud menyembunyikan amal yang menjadi rahasia di sini adalah satu amalan di mana seorang hamba melakukan itu terus menerus yang orang lain tidak tahu. Amalan sunnah, di mana seorang hamba berusaha untuk menyembunyikan amalan itu dan dia tidak mau membukanya kecuali memang ada hal-hal yang memang diperlukan dan dibutuhkan tentang hal tersebut. Nah, rahasia ini hendaknya disimpan oleh seorang hamba yang kemudian tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Yang dimana rahasia ini ketika dia terus tambah, artinya amalannya dia tambah, namun dia tidak siarkan, dia tidak kabarkan, maka itu akan menjadi penyebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saya teringat satu hadis di mana Rasulullah SAW sabdakan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala dalam keadaan engkau sedang dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Yang artinya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dalam keadaan sulit. Teringat kita mungkin dengan 3 orang pemuda yang hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi juga di dalam Riyadhus Shalihin pada bab ikhlas, bab yang pertama dari kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana 3 orang ini ketika dia melakukan satu perjalanan lalu singgah di dalam gua, kemudian tiba-tiba batu besar menutupi pintu gua tersebut. Pada saat itulah rahasia yang selama ini mereka simpan. Ketika dia dalam keadaan kesulitan, ketika dia dalam keadaan kesusahan, maka dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahasia itu. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, aku memiliki orang tua yang aku tidak pernah memberikan minuman susu kepada manusia manapun kecuali aku berikan lebih dahulu kepada orang tuaku, terlebih lagi ketika keduanya hendak tidur. Sampai satu ketika ia kemudian menggembala kambing ke tempat yang jauh, sehingga kemudian terlambatlah ia pulang, sehingga kedua orang tuanya pun telah tertidur. Lalu kemudian sang anak ini kemudian menyediakan susu sambil menunggu kedua orang tuanya sampai terbangun. Bahkan anaknya dari orang ini menangis di kakinya, meminta agar ia pulang, tetapi ia tetap menunggu kedua orang tuanya sampai dia bangun. Selama ini dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Dan pada saat keadaan sulit itu ia berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan rahasianya itu kepada Allah Rabbul Alamin. Bergeserlah itu gua tersebut, batu yang menutupi gua tersebut bergeser sedikit. Lalu kemudian orang yang kedua, dia pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin bahwa ia hampir saja berbuat zina dengan anak dari pamannya yang ia cintai. Ketika pamannya dalam keadaan sulit, ia hendak meminjam beberapa jumlah uang yang lalu kemudian hendaklah dipinjamkannya, namun dengan syarat wanita tersebut mau berzina dengannya. Namun tatkala ia hendak melakukan hal itu, takutlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang wanita berkata, "Ittaqillah," takutlah engkau kepada Allah.
sehingga kemudian ia pun lari dan ditinggalkannya uangnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun berdoa. Dia tidak pernah ceritakan hal itu, dia simpan itu. Sampai akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeserlah pintu gua tersebut sampai orang yang terakhir yang memiliki pegawai yang gajinya belum dibayarkan, lalu kemudian ia pergi entah kemana, sampai kemudian harta dari gaji pegawainya itu dikembangkannya menjadi hewan ternak yang berlimpah. Lalu kemudian tiba-tiba pegawainya itu datang yang lantas kemudian diberikanlah seluruh dari gajinya dan juga apa yang telah menjadi miliknya serta haknya yang begitu banyak dan berlimpah itu. Subhanallah, luar biasa. Maka hendaknya kita memiliki amalan-amalan yang semisal seperti ini, yang kita sembunyikan, yang tidak ada orang yang tahu. Contoh lain, tentu kita tahu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal bin Rabah mempunyai amalan yang dia sembunyikan, bahkan sampai Rasulullah SAW pun tidak tahu amalan itu. Rasulullah SAW pun tidak tahu amalan itu, sehingga Rasulullah SAW pernah bermimpi masuk ke dalam surga, yang lalu kemudian beliau mendengar suara sendal yang mendahului beliau SAW, dan ternyata itu adalah suara sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, seorang hamba yang dia adalah mantan budak berkulit hitam. Setiap orang pasti menganggap dia adalah orang yang tidak memiliki keutamaan apa-apa. Orang pastilah mengira bahwa dia adalah orang yang hina. Orang mengira dia adalah orang yang rendah. Ternyata Rasulullah SAW pun kaget. Kenapa ada suara sendal yang di depanku, dan ini adalah suara sendalnya Bilal. Sehingga beliau SAW pun bertanya kepada sahabat Bilal. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ini menunjukkan bahwa Bilal menyembunyikannya selama ini. Bilal tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Sampai akhirnya kemudian Rasul pun bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Ibadah apa yang kau kerjakan sehingga aku telah mendengar suara sandalmu di pintu surga? Aku telah mendengar suara sandalmu di surga, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Aku tidaklah melakukan sebuah amalan apa-apa, wahai Rasul, melainkan ketika aku berwudu dan kemudian habis wudu aku salat sunnah 2 rakaat. Habis itu batal wudu lagi, salat sunnah. Kapanpun seperti itu. Ternyata amalannya sahabat Bilal adalah menjaga wudu dan melaksanakan salat sunnah sehabis wudu. Yang Rasulullah SAW pun tidak tahu amalan tersebut disembunyikan oleh sahabat Bilal. Ini diantaranya yang dicontohkan oleh generasi awal dari umat ini, di mana mereka menyembunyikan amal saleh mereka. Oleh karena itu, at-tasannu, yaitu artinya berlaku, berbuat, menampakkan kebaikan, tetapi menyembunyikan yang sebaliknya. Ini adalah merupakan sesuatu yang buruk. Bahkan waliyadu billah wa nasallallahu alaihi, ini adalah merupakan tanda nifaq. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, kata Imam Ibnul Jauzi, demi Allah, aku sudah sering lihat orang banyak mengerjakan salat, puasa, tidak banyak berbicara, terlihat khusyuk, pakaiannya apa adanya, namun jiwa dan hatinya tidak seperti itu. Dia tampakkan ketaatan dan kesalehan, tapi sementara hatinya tidak seperti itu. Tapi sebaliknya, ada orang pakai pakaian yang bagus, bahkan terkesan glamor mungkin, tentu ingat catatan. Ini bukan berarti kemudian orang menampakkan pakaian yang melanggar syariat. Pakaiannya bagus, ya, sepertinya tidak ada nampak kekhusyukan di dalam dirinya, namun ternyata hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia banyak merahasiakan amalnya. Jadi belum tentu terlihat ada orang pakaiannya lusuh, pakaiannya mungkin apa adanya. Belum tentu dia itu adalah orang yang betul-betul ahli ibadah. Tapi ternyata bisa jadi ada orang
yang berpakaian mewah, bahkan bisa jadi tinggal di istana, bahkan dia bisa jadi dia adalah putra raja, tapi ternyata ketaatannya luar biasa. Pernahkah kita mendengar kisahnya Abdul Malik ibn Umar bin Abdul Aziz, putranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak raja? Siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz dengan keadilannya? Semua orang kenal dia adalah khalifah yang adil. Dia memiliki seorang anak yang bernama Abdul Malik. Ternyata ia begitu sangat memperhatikan ayahnya, sampai satu ketika ayahnya sedang marah. Setelah marah reda, lalu kemudian orang-orang pun pergi. Lihat bagaimana seorang anak memberikan nasihat kepada ayahnya. Tentu berdua, tidak di depan umum. Dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang raja. Wahai ayah, engkau dengan berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan berbagai macam nikmat kepadamu, lalu mengapa engkau marah seperti tadi? Apakah pantas bagi seseorang yang telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah, lalu kemudian marah kepada rakyatnya sendiri? Ayahnya pun terdiam mendengarkan nasihat putranya tersebut. Di satu kesempatan ayahnya bertugas sebagai raja, sebagai khalifah. Ternyata tidak ada orang datang, tidak ada orang punya masalah mengadukan masalahnya dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian ayahnya ingin istirahat sejenak. Baru saja hendak istirahat, diketuklah pintu kamarnya. Ditanya siapa yang ada di pintu. Abdul Malik, wahai ayah, silakan masuk. Ada apa anak? Apa yang hendak kau lakukan wahai ayah? Aku hendak istirahat sejenak. Tidak ada orang-orang yang membutuhkan aku. Apa kata anaknya tersebut? Apakah anda tahu bagaimana anda bisa merasa aman? Sedangkan nanti misalnya ketika anda tertidur, lalu kemudian tiba-tiba ada rakyat yang hendak bertemu, memiliki urusan, sedangkan dia tidak bisa karena anda tertidur dan tidak ada yang berani membangunkan anda. Apakah anda berani menjamin hal itu? Bagaimana nanti anda ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Langsung ayahnya pun bangkit, lalu kemudian menuju ke tempat singgasana yang biasanya ditempati dan didudukinya, untuk kemudian menunggu rakyatnya ketika memang nanti rakyatnya ada yang membutuhkannya. Dan ternyata ia wafat. Abdul Malik putra Umar bin Abdul Aziz wafat dalam usia muda. Subhanallah, hidup di dalam istana, namun ternyata dia dididik begitu hebatnya sehingga ayahnya ketika wafat dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia diberikan anak seperti Abdul Malik yang ternyata membantunya dalam rangka menuju kepada ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, berapa banyak orang yang menampakkan diri seperti orang yang zuhud, seperti orang yang taat, seperti orang yang banyak beribadah, tetapi hakikatnya dia tidak demikian. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang kemudian bisa jadi terlihat oleh sebagian orang dia orang yang tidak ahli ibadah, pakaiannya pakaian yang bagus yang dia pakai. Seperti pernah terjadi ketika Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menjabat sebagai Qadhil Quddat, menaiki kereta kencana yang bagus. Mungkin kalau seperti sekarang mobil yang mewah, memiliki pakaian yang bagus, yang kemudian dihadap oleh seorang kafir. Lalu dia bertanya, anda pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sabdakan, Nabi anda pernah katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ibarat penjara bagi orang mukmin dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Apa kata Al-Hafidh Ibn Hajar? Kondisi yang seperti ini bagi seorang mukmin tetaplah penjara di dunia, karena dia harus menyembunyikan dan menyimpan amalan. Dia tidak ada orang mengetahuinya, karena dia seorang yang alim. Maka siapa orang yang memperbagus amalnya yang dia sembunyikan? Karena oleh karena itu terkadang kita ini amalan-amalan kita yang menyendiri ini kadang kita semaunya. Berbeda ketika amalan-amalan yang di depan orang banyak kita perbagus luar biasa, tapi ketika sendiri kita sering sembrono.
Ketika misalnya salat berjamaah, bagus betul tumakninahnya, khusyuknya. Tapi ketika sendiri, salatnya penuh dengan ketergesa-gesaan. Salatnya tidak merasakan kenyamanan. Padahal semestinya disitulah dia bisa memperbagus amalnya kepada Allah Rabbul Alamin. Itu tanda. Oleh karena itu di antara tanda orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Dia merasa senang ketika sedang bersama dengan Rabb-Nya Jalla wa'ala. Dia merasa bergembira ketika dia memiliki waktu, kesempatan yang dimana pada kesempatan itu dia bisa beribadah menyendiri kepada Allah Rabbul Alamin. Yang dimana pada kesempatan itu dia bisa melaksanakan ketaatan, mencurahkan segala apa yang ia ingin curahkan dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apakah itu zikir, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu salat. Tatkala dia sendirian, tatkala orang tidak ada yang tahu, tatkala manusia sedang tertidur lelap, subhanallah, ini tanda orang yang dicintai oleh Allah dan tanda dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan berarti kemudian meninggalkan amalan saleh. Jadi jangan salah pahami, karena ada sebagian orang yang memahami, wah, kalau begitu kita tidak usah salat berjamaah saja. Tidak. Kalau itu meninggalkan kewajiban bagi laki-laki. Kalau begitu berarti kita berkata yang kasar saja. Tidak. Supaya menyembunyikan keadaannya. Jadi beda ya. Konsepnya berbeda. Jangan difahami seperti itu. Jadi jangan sampai nanti malah dianggap menyembunyikan amal. Akhirnya kemudian di jalan kita lihat ada orang tertawa sendiri. Ya, pakaiannya pun compang-camping, sobek-sobek, tertawa sendiri. Rambutnya kusut seperti orang yang sudah tidak mandi 1 bulan. Lalu didatangi, wah, ini jangan-jangan orang soleh ini yang menyembunyikan amalnya. Tidak demikian. Ya, akhirnya minta didoakan, tolong doakan saya. Ya, dia ketawa sendiri aja, tidak berdoakan. Alhamdulillah, ternyata itu orang yang hilang akal sehatnya. Jadi bukan itu maksudnya menyembunyikan amal. Dia hidup biasa, seperti manusia biasa. Tapi orang tidak pernah mengira bahwa dia mempunyai amalan, yang dimana amalan itu dia tidak pernah beritahukan kepada siapapun. Dia tidak pernah beritahukan kepada siapapun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali sebutkan tentang orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Adapun tentang menginfakkan harta, para ulama katakan kalau sedekah wajib semisal seperti zakat, apalagi kemudian orang yang melakukan hal itu adalah pemimpin, hendaknya dia lakukan di depan umum dengan harapan dilakukan orang mengikutinya. Sedekah wajib zakat. Ya, sedekah wajib zakat. Tetapi apabila amalan yang atau sedekah yang dia lakukan sedekah yang sunnah, hendaknya dia sembunyikan. Sedekah sunnah hendaknya dia sembunyikan. Kenapa? Karena itu tadi agar dia menjadi amalan yang selama ini dia sembunyikan. Ya, jangan lantas kemudian justru seperti yang sebagian kita lakukan. Ya, saya sih nggak sombong nih ya, bukannya cerita-cerita ya, saya sih nggak sombong, saya sih sedekah kemarin. Nah, itu mah cerita namanya. Iya, itu namanya cerita. Ya, memang luar biasa setan mempengaruhi kita. Dibisikkan kita ketika kita melaksanakan satu amalan, orang tidak tahu, kita dibisiki oleh setan agar kemudian kita menceritakannya. Luar biasa. Keinginan ingin menceritakan itu begitu kuat, betul luar biasa. Keinginan ingin menyampaikan kepada teman-teman itu kuat, begitu luar biasa. Sampai setan pun tidak kalah strategi. Apa dia bilang? Sudah sampaikan saja, tujuan bukan bagus agar dia menirumu, agar dia mengikutimu. Oleh karena itu para ulama jelaskan, kita betul-betul harus mampu menimbang. Menimbang artinya di sini betul-betul kita mesti mengetahui maslahat mana yang lebih maslahat, kalau kita cerita atau tidak. Itu betul-betul ditimbang. Tidak kemudian serta-merta membuat kita menceritakan setiap apa yang kita lakukan, setiap amalan yang kita perbuat. Luar biasa, syaitan pengaruh kita agar kemudian kita ceritakan.
Sembunyikan. Kalau yang tadi yang wajib, seperti menuntut ilmu, yang mau tidak mau mesti keluar dan terlihat orang banyak. Bagi laki-laki yang sedang salat berjamaah, salat Jumat, mesti harus keluar dan mesti harus terlihat orang banyak. Karena itu bagian daripada syiar, daripada syiar-syiar Islam. Tapi ada amalan-amalan yang kita tidak disyaratkan berjamaah, kita tidak diperintahkan untuk berjamaah, bahkan di waktu-waktu yang dimana orang tidak mengetahuinya. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini dibawakan juga hadisnya di halaman yang kedua. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana pada hari kiamat nanti semua orang mengalami kepanasan ketika matahari didekatkan 1 mil, bumi yang dipijak dalam riwayatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu putih seperti perak. Lihat bagaimana panasnya pada saat itu. Matahari didekatkan 1 mil, lalu kemudian bumi yang dipijak putih seperti perak, tidak ada bagian yang tinggi, tidak ada bagian yang rendah, datar semuanya. Panas luar biasa pada saat itu. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada orang-orang yang dia tidak mengalami panas. Pada saat itu ada orang-orang yang dimana mereka tidak merasakan panas pada saat itu, mendapatkan naungan. Dan naungan itu adalah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasulullah SAW sabdakan, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Lalu kemudian yang kedua adalah syabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pun menyebutkan Ashabul Kahfi. Mereka juga adalah orang-orang yang tersembunyi, yang kemudian kisahnya diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka lari menyelamatkan agama mereka karena pemimpin mereka yang zalim, yang hendak memaksa mereka untuk kufur. Mereka pun sembunyi, melarikan diri, menyembunyikan diri, menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah mereka. Mereka tidur yang Allah Jalla wa'ala jaga mereka. Lihat, mereka sembunyikan diri mereka. Tadinya tidak ada orang yang tahu. Lihat, tidak ada orang tahu tadinya. Tadinya tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Mereka di dalam gua 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Mereka ada di dalam gua selama 309 tahun. Menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan keyakinan mereka. Sembunyi mereka di dalam gua. Tidak ada yang tahu tadinya. Sampai akhirnya satu saat ketika mereka bangun merasakan lapar. Lalu kemudian diutuslah salah seorang di antara mereka dengan membawa mata uang. Yang ketika dia datang kepada pedagang itu, ternyata mata uang itu sudah lama tidak berlaku. Mata uang itu sudah lama tidak berlaku. Akhirnya kemudian tersebarlah kabar, tersebarlah informasi yang selama ini mereka tidak tahu. Ada pemuda yang telah hidup ratusan tahun yang lalu di zaman yang dimana mereka kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat mereka keluar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu hidup sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Dan ini dijelaskan di antaranya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ashabul Kahfi mereka adalah para pemuda yang hidup sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam.
mereka selamatkanlah diri mereka. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang mereka setelah mereka keluar selama 309 tahun, para pemuda yang mereka tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemuda yang mereka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak usia muda. Lalu kemudian juga Imam Muslim dan juga ada riwayatnya Imam Tirmidzi dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin pada bab sabar pemuda. Jadi ada seorang raja yang dia memiliki tukang sihir yang usianya sudah tua, yang lalu kemudian ia pun meminta agar dipilihkan pemuda terbaik yang ada supaya dididik untuk menjadi penerus ilmu sihir dari tukang sihir tersebut. Lalu kemudian pemuda itu ketika hendak menuju ke tukang sihir tersebut, dia bertemu dengan seorang ahli ibadah, seorang rahib, yang lalu kemudian ia pun senang mendengarkan nasihat dari rahib tersebut. Sehingga singkat cerita ia sering terlambat untuk datang kepada tukang sihir. Sampai akhirnya kemudian ia pun suatu ketika ada hewan yang besar menghalangi jalan, penduduk desa pun takut lewat tempat tersebut. Ia pun ambil batu, yang lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dengan sebab batu ini kemudian hewan itu menjadi wafat dan mati. Dilempar betul mati. Semenjak itu kemudian ia menjadi orang yang diijabah doanya. Tadinya tidak ada orang yang tahu, sampai kemudian ada seorang penasehat raja yang kemudian ia punya penyakit buta. Dia mendengar kabar ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakitnya, dipanggil lagi. Ketika ditanya, apakah engkau bisa menyembuhkan penyakitmu? Aku tidak bisa. Allah yang bisa menyembuhkanmu. Siapa itu Allah? Rabbku dan Rabbmu. Karena selama ini dia diperintah untuk menyembah rajanya. Akhirnya kemudian, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan doakan engkau. Akhirnya ia pun beriman dan doakan. Lantas satu ketika penasehat raja itu datang, raja itu pun kaget melihat dia bisa melihat. Siapa yang menyembuhkan engkau? Sang penasehat raja pun berkata, Allah. Siapa itu Allah? Rabbku dan Rabbmu. Dia adalah Tuhanku dan juga Tuhan. Apakah ada Tuhan selain aku? Kata sang raja dengan sombong dan congkaknya. Lalu kemudian dipanggillah pemuda tersebut. Panggil pemuda itu. Pemuda itu didatangkan. Apakah ada yang kau sembah selain aku? Allah, Rabbku dan Rabbmu. Siapa yang mengajarimu seperti ini? Padahal engkau, aku minta agar engkau menjadi murid dari tukang sihir. Ada seorang ahli ibadah rahib, dipanggil rahib itu. Yang lalu kemudian rahib itu pun dibunuh, dibelah di hadapan pemuda tersebut. Kalau engkau tidak mau meninggalkan keyakinanmu, maka engkau pun akan mengalami keadaan yang sama. Dibawa di atas gunung, lempar dari atas gunung kalau dia tidak mau meninggalkan keyakinannya. Dan ketika ia naik ke atas gunung, dia pun berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari mereka ini. Sehingga kemudian gunung itu bergetar. Para prajurit pun jatuh. Lalu kemudian akhirnya Allah selamatkan pemuda ini. Dia balik lagi bertemu dengan raja. Kok bisa selamat? Kemana prajurit? Mati semuanya. Bawa ke lautan. Kalau dia pun tidak mau meninggalkan keyakinannya, lempar ke dalam lautan. Lagi-lagi pemuda ini pun berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari mereka, terombang-ambing. Sehingga kemudian berjatuhanlah prajurit raja tersebut. Selamatlah sang pemuda. Pemuda itu pun kembali lagi. Sang raja pun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu bisa mati? Mudah saja. Anda ikat aku di kayu salib, lalu kemudian kau panah tepat di bagian kepalaku sini. Namun kumpulkan dulu rakyatmu dan katakan ketika kau hendak melepaskan anak panah itu, ucapkan Bismi Rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut Rabbnya pemuda ini. Akhirnya dikumpulkan orang tadinya tidak tahu siapa pemuda ini. Lalu kemudian ketika sang raja melepaskan anak panahnya seraya menyebut Bismi Rabbi hadzal ghulam, tepat mengenai kepalanya, ia pun wafat dan mati. Tiba-tiba rakyatnya pun kemudian beriman kepada Allah sebagaimana yang diyakini oleh pemuda ini. Sang raja pun berusaha. Akhirnya kemudian diperintahkanlah untuk digali parit
yang lalu kemudian diletakkan kayu bakar dan dinyalakan api serta dilemparlah rakyatnya satu persatu yang tidak mau meninggalkan keyakinannya ke dalam api. Sampai ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Dia ragu untuk masuk ke dalam api, namun ternyata anaknya pun berkata, lihat, ada sang ibu. Lagi-lagi dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa sang ibu ini. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat itu tidak disebutkan siapa nama pemuda itu tadi. Tersembunyi mereka. Tapi ada, dan cerita itu, kisah itu sampai kepada kita. Bahkan melalui Rasul SAW, yang tentu Rasul SAW tidak akan berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Siapa ibu itu? Yang kemudian siapa anaknya itu? Memang terjadi perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Siapa sebenarnya? Namun riwayat sahih menyebutkan ada sang ibu yang anaknya kemudian berbicara kepadanya, wahai ibu, engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya kemudian sang ibu itu pun membawa anaknya yang masih digendongannya itu ke dalam api, yang kemudian mereka pun mati. Dirahasiakan nama mereka, tidak disebutkan dalam hadis itu. Bahkan para ulama pun berusaha untuk mencari siapa jati dirinya. Tapi akhirnya kemudian tak pentinglah siapa mereka, di mana mereka lahir, dari keturunan siapa mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersembunyi keadaannya. Ini contohnya pemuda. Lalu kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid, yang selalu rindu untuk datang ke masjid, yang selalu senang untuk masuk ke dalamnya, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Masjid menjadi tempat yang ia idam-idamkan, menjadi tempat yang ia rindukan, sehingga kemanalah dia pergi, maka dia akan mencari rumah Allah untuk dia singgah, untuk dia melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul, ijtama'a fillah. Berkumpul karena Allah. Waftaraqa alaih. Berpisah juga karena Allah. Dan yang kelima, yaitu seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita, zata mansib wa jamal, yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Namun ketika dia dirayu, dia pun berkata, aku takut kepada Allah. Lalu kemudian yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sedekah yang dia sembunyikan. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuh, sehingga tidak tahu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kenapa? Karena dia sedekahnya di malam hari, ketika gelap, ketika tidak ada manusia yang tahu. Sehingga sampai-sampai Rasul sebutkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, ada seorang yang sedekahnya dia lebih memilih malam hari. Malam hari. Sehingga sampai suatu ketika ada orang yang lewat, dia kasih sedekah. Lalu kemudian keesokan harinya tersebar dan tersiar kabar, ternyata ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah misterius. Keesokan malamnya ia pun bersedekah lagi. Lalu kemudian keesokan harinya lagi tersiar kabar bahwa ternyata ada seorang pelacur yang mendapatkan sedekah misterius. Malam hari itu sang dermawan ini pun bersedekah lagi. Lalu kemudian keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada orang kaya yang mendapatkan sedekah misterius. Dia sedekahnya pilih malam hari, jadi dia betul-betul tidak lihat ini orangnya kayak apa, bagaimana. Dia tak pedulikan, dia kasih sedekah. Sehingga tadi tersiar kabar tadi, ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah mendadak. Tiba-tiba ada seorang pezina, wanita pezina yang mendapatkan sedekah misterius. Lalu kemudian ada orang kaya yang mendapatkan sedekah juga sama-sama misterius. Tapi ternyata itu mendatangkan dampak yang begitu besar. Sang pencuri itu pun berhenti dari pekerjaannya yang buruk, yaitu mencuri. Wanita pezina itu pun berhenti dari berzina. Sedangkan orang kaya yang mendapatkan sedekah semenjak itu pun ia pun menjadi orang yang
rajin berderma dan bersedekah. Lagi-lagi tidak disebutkan juga siapa orang ini. Siapa orang ini tidak disebutkan. Bahkan dia pilih malam hari untuk sedekahnya. Dia pilih malam hari untuk sedekahnya. Dia sembunyikan itu amal salehnya. Dia sembunyikan kedermawanannya. Subhanallah. Itu menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah. Dia berharap dengan amalan-amalan itu. Karena dengan begitu dia bersih, murni, betul. Tidak ada dorongan apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada expose, tidak ada. Tidak ada kamera, mata kamera di mana-mana. Tidak ada expose. Apalagi kemudian tercatat di dinding-dinding media sosial, tidak ada. Tersembunyi dirinya. Wahai saudari, sungguh lebih baik menyembunyikan diri. Tidak lantas kemudian setiap aktivitas kita kemudian kita expose. Kecuali undangan pengajian memang harus di-expose. Diundang di-expose saja tak datang, apalagi tidak diundang. Iya, undangan pengajian ya harus di-expose, harus diberitahukan. Tetapi tidaklah amalan-amalan soleh kita setiap detailnya kita expose. Baru habis salat zuhur nih, Allahu Akbar, nasallallahu alaihi wasallam. Perjalanan menuju Jeddah, Allahu Akbar, nasallallahu alaihi wasallam. Foto kita sedang di Masjid Nabawi lalu diekspos. Mana yang untuk Allah? Mana yang untuk Allah? Semuanya untuk konsumsi manusia. Mana yang untuk Allah? Mana? Aku sedang tawaf nih di Masjidil Haram. Allah Akbar. Alhamdulillah aku sudah menyelesaikan hafalan 2 juz. Mana yang untuk Allah? Saudaraku, kaum muslimah rahimani Allah wa iyyakum, mana yang untuk Allah? Ini sudah kita ekspos semua, setiap apa yang kita lakukan dari amal saleh untuk manusia. Untuk manusia, semua kita ekspos semuanya. Betul, menceritakan kenikmatan tidak dilarang. Namun tadi, jadikan ada rahasia khusus. Bukankah seorang suami dengan istrinya memiliki rahasia? Yang rahasia itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun, bahkan teman dekatnya, bahkan ibu kandungnya sendiri. Baik itu terkait dengan istrinya atau terkait dengan suaminya. Ada rahasia khusus di antara mereka. Bukankah 2 orang yang begitu dekat, bersahabat, ada rahasia khusus antara mereka yang hanya mereka berdua saja yang tahu? Tahukah kita, Rasulullah SAW mempunyai rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti terkait dengan wahyu, tidak. Rasul memiliki satu doa yang disimpan khusus untuk umatnya, yang Nabi SAW tidak gunakan itu di dunia. Yang seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in, mereka telah menggunakan itu, beliau tidak gunakan itu. Sehingga tidak ada kemudian Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang terbesar. Ya, syafaat yang terbesar yang tidak diizinkan kecuali hanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Janganlah semuanya aktivitas kita expose semuanya. Ya, biarkan orang tidak tahu. Ya, biarkan orang tidak tahu. Jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian suatu saat Allah kemudian menampakkannya kepada manusia, itu bukan karena